program Smart Community masih bersama saya Ica Saragat dan teman-teman dari PMI Kota Medan. Semua listener, kalau ada Kota Medan berarti Sumatera Utara ada ya Pak? Ada kan ya? Ada. Sumatera Utara ada. Bocoran dong Pak, di Indonesia ada berapa banyak kita di PMI? Kalau PMI itu tersebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Oh iya, seluruh wilayah. Ada 34 ya, 34 provinsi ya. Oke. Indonesia dan tersebar juga di kabupaten. Kabupatennya ada ya. Iya. Sebagai itu Sumatera Utara ada, Medan nih. Iya, kalau di Sumatera Utara kan kita ada 33 ya. 33 kalau saya tidak salah. Oke, itu di kabupaten ya, kabupatennya ya. Dan kota ya Pak ya. Oke. Tadi sebelum break Kak Cara sudah cerita tentang pengalamannya yang baru sebentar bergabung bersama menjadi relawan di KSR. Nah, sekarang ini ada Pak Ardi yang juga mungkin baru sebentar. Ini semua para baru sebentar, termasuk Pak Zul juga bentar banget. Pak Zul kepalanya nih. Kak Ardi boleh cerita nih pengalamannya dan sejauh ini yang sudah bergabung bersama dengan, karena relawan ya Pak ya. Kan beda ya teman-teman kan staff ya. Nah, Kak Ardi sendiri seperti apa ceritanya, silakan. Ya, kalau saya dulu bergabung ketika terjadi bencana tsunami. Entah kenapa bencana tsunami di Aceh 2004 itu begitu membuat saya nggak bisa menahan diri untuk datang ke Aceh. Namun mengingat situasi di sana masih konflik dan sumber finansial yang harus saya perhitungkan, akhirnya saya cari-cari lah. Akhirnya saya ketemu dengan Palang Merah Indonesia di pusat di Jakarta. Akhirnya mereka mengirim saya ke Aceh. Pertama kali saya dikirim ke Malabo untuk misi pertama selama sebulan, kemudian kembali lagi ke Jakarta, dan kedua dikirim ke Banda Aceh. Dan terakhir saya tertahan di sana untuk membantu program Rehab Rekon selama 5 tahun. Dan setelah selesai tugas saya dengan organisasi lain, kembali saya bergabung dengan Palang Merah Indonesia di 2018 sebagai DSR. Oke, kalau domisili Kak Ardi Medan atau Aceh? Sekarang di Medan. Medan ya. Dulu karena terpanggil kan di Aceh karena kondisi itu ya. Iya, di Aceh ya. Membantu Palang Merah ini. Karena pada saat itu kita menjadi tuan rumah untuk sekitar 24 Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, beserta 2 organisasi induk, International Federation of Red Cross dan ICRC. Itu organisasi induk Palang Merah. Organisasi induk ya. Iya. Baik. Ini kita ngomongin bencana dulu deh. Biasakan Pak ya. Ini kita pengen teman-teman kakak-kakak yang ada di sini boleh mungkin berbagi spirit gitu. Di tengah kondisi kalau bencana orang biasanya menjauh gitu ya Pak ya. Jangan ke sana, jangan deketin, apalagi orang tua gitu. Gimana kalau dia punya semangat seperti Kak Ardi itu gimana gitu ya Kak? Artinya kan ini resikonya tinggi gitu loh Pak. Kita mendatangi lokasi bencana loh gitu. Bagaimana mengedukasi dan apa yang perlu kita pegang supaya kita tetap aman misalkan yang bergabung, menilai apa yang perlu dipegang. Kak Ardi mungkin boleh cerita Kak. Dari pelatihan yang kami terima, kita ada satu hal yang harus kita ingat, safety access. Safe access. Jadi safe access. Jadi sebelum kita memasuki suatu bencana, kita harus melakukan suatu assessment. Apakah benar-benar kita aman masuk? Karena kita nggak percuma kita datang ke sana, kalau akhirnya kita juga jadi korban. Jadi kita datang ke sana harus siap dan sehat. Nah, setelah kita amati, kita bisa turun. Pertama seperti sampaikan Bang Zul tadi, bahwa mengirimkan rapid assessment team untuk melihat situasi apa yang dibutuhkan, berapa banyak kerusakan segala macam. Setelah itu baru dikirim tim berikutnya. Tapi di balik layar tadi di tahun 2004 yang membuat Kak Ardi nggak tahan tuh memang karena kondisi kemanusiaan kayak terpanggil gitu ya Kak. Terus terang saya nangis. Jadi 2026 Desember malam itu saya udah packing ransel saya. Udah, cuman sudah saya taruh tuh di belakang pintu. Mau kemana nih? Apa yang saya harus datangin gitu ya? Saya datangin Kementerian Pertahanan, Kemenko, Kesra, termasuk salah satu organisasi yang menarik relawan gitu. Tapi akhirnya mungkin jodoh, saya ketemu dengan Palang Merah Indonesia, dan akhirnya saya dikirim bersama tim medis bedah tulang Palang Merah Korea ke rumah sakit Sunyadin. Di sana saya bertugas di UGD, dan lumayan tanpa background medis kita menangani masalah-masalah medis. Ada satu hal yang membuat saya sedikit bangga. Beberapa rekan-rekan perawat di sana kadang-kadang menanyakan, Pak, ini obatnya apa Pak? Karena saya dipakai baju dokter sama teman-teman dari Palang Merah Korea. Wah, saya bilang kasih vitamin aja Bu. Luar biasa ya Pak ya. Iya, terus kita udah seperti hero lah. Jadi kita naik turun helikopter. Jadi waktu itu benar-benar emergency. Di sana kan banyak tuh bantuan-bantuan dari
angkatan udara Singapura. Jadi kita untuk transportasi udara dibantu oleh mereka. Jadi kita evakuasi orang-orang itu naik turun helikopter dari tempat-tempat terpencil. Bayangkanlah selama seminggu itu belum ada pertolongan medis. Dapat dibayangkan korban-korban yang datang ke UGD itu seperti apa? Iya, betul. Itu di depan mata Pak Kardi semua ya. Gimana perasaan saya nontonin di TV aja nggak karu-karuan, Pak. Yang kapalnya dari sini sampai ke ujung sana gitu ya. Itu cerita Kak Ardi. Kak Jo mungkin sama Kak Hendra mungkin boleh cerita. Walaupun orang bagian nonton nih justru orang dalam nih yang justru nggak ngerti apa udah mati rasa ngeliatin gitu, maksudnya nggak baper lagi Pak gitu kan. Kan ada memang emosional banget orang, jadi apa terharu nangis gitu ya. Apa teman-teman merasakan itu gimana Pak Azam? Artinya memang ada pengalaman masing-masing di kita. Memang tsunami itu banyak membawa pengalaman lah di kita. Kalau kita sebagai cerita kepada penanggulangan bencana, memang itulah dia PMI. Artinya memang dalam kita harus berperan aktif untuk melakukannya. Kalau cerita tsunami kemarin ya kebetulan saya memang ditugaskan di Lansuwondo Polonia. Artinya memang pengungsi-pengungsi yang dari Aceh itu kan salah satu titik untuk poskonya kan ada di sana. Seperti itu. Kita hanya melakukan pendataan kepada mereka. Pak Hendra mungkin boleh sedikit berbagi cerita. Ya, kalau berbagi cerita saya satu tim dengan Charles untuk di Melabo, diberangkatkan dari sini semua orang ke Banda Aceh. Tapi terlupa bahwasannya di Melabo itu rawan sekali, hancur lebih di Melabo. Dari Palang Merah Indonesia Kota Medan sendiri 6 orang kami diberangkatkan. Cuma 6 orang kami diberangkatkan dengan kondisi yang sementara sekali dapat bencananya. Syukurnya kita sudah punya ada bekal pendidikan makanya kita bisa menangani bencana. Belum lagi pada masa itu masih separatis kan, masih banyak berkeliaran. Ya dengan niat yang tulus ikhlas, alhamdulillah sampai sekarang masih begini. Kita niatnya baik gitu ya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Waktu situasi di tsunami Aceh, saya ingat dulu waktu kita berangkat dari Medan dengan pesawat Susi, kita duduk di lantai, tidak pakai kursi. Jadi teman-teman relawan-relawan pada duduk di lantai, penerbangan 1 jam ke Melabo. Begitu turun ternyata bandaranya retak, terbelah gitu. Jadi alhamdulillah. emergency juga pendaratannya ya? Iya, untunglah ya kita masih dilindungi. Iya ya. Luar biasa nih teman-teman mendatangi bencana nih. Supaya kita juga semakin paham bahwa PMI bukan dulu tentang darah, bukan dulu tentang donor darah. Itu salah satu. Ternyata ada 5 cakupan gitu ya. Bahkan keluarga, pemulihan hubungan keluarga juga menjadi salah satu bagian yang teman-teman PMI ikut juga perhatikan gitu ya. Segala bagian yang menjurus tentang kemanusiaan gitu ya. Ini luar biasa karena jujur Pak, kadang-kadang makin kesini ya, apalagi sekarang dengan canggihnya teknologi gitu ya, orang-orang yang ada malah ya kita ini apa bercanda, saya kurang paham Pak. Kalau dulu ada bencana orang nolong, kalau sekarang direkam gitu ya. Direkam dulu ya kan, didokumentasikan dulu baru ditolong. Udah nggak tahu gimana orangnya gitu. Artinya semakin kesini jiwa sosial manusia itu mungkin sedikit lebih selfie gitu ya Pak. Tapi adanya teman-teman jujur bukan cuma nolong di luar pasti ya Pak, pasti di dalam juga saya rasa sangat erat ya Pak. Gimana nih hubungan di dalam nih? Artinya kalau memang kita cerita tentang bencana, memang terakhir kita bilang kita abai dengan diri kita sendiri. Karena terlalu tingginya rasa kemanusiaan seperti itu. Tapi kalau di internal sendiri memang yang namanya aturan itu harus tetap kita jalani. Dan kita juga harus menjaga, kita juga harus tahu kondisi orang-orang yang kita tugaskan di dalam situasi bencana. Betul, ada cek cross-checknya ya Pak ya, seperti lapangan seperti Kak Abdul tadi, jangan sampai kita yang ditolong gitu ya. Karena kalau diturutin kawan-kawan relawan ini nggak akan mau dia di rolling sesuai dengan masa kerja. Gitu Pak. Aja kami di sini. Mana mau kita pulang. Sampai yang penting udah dapat makan, udah dapat tempat istirahat, walaupun di tenda udah jadi itu, nggak mikirkan yang lain-lain lagi. Kita semua tidur di tenda. Nanti bisa menolong. Relawannya benar-benar rela. Jadi heroiknya itu melebihi batas. Kita di markas sendiri kita selalu ingatkan kepada relawan. Kita juga ada jam bertugas, nggak bisa suka-suka sampai malam. Jadi pada masa pandemi penyemprotan disinfektan kita terus kita lakukan, tapi
kita punya batasan waktu sampai gimana. Oke, kadang-kadang teman-teman relawan Oh, ini mau lupa terus. waktu ya kan, Ya, kayak mau terus. harus dikontrol dan Iya, dimonitor ya Kak Head ya. betul. Oke, baik, kita ngomongin ini sekarang mungkin ini bukan bencana alam, tapi sesuatu yang nyata terjadi di depan kita, pandemi yang sedang kita hadapi yang membuat kita harus terbiasa dengan kondisi normal gitu ya. Pasti ada banyak yang berubah Pak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PMN sendiri seperti apa nih sebelum dan saat ini setelah pandemi, apa yang teman-teman kemudian kerjakan di dalam? Silakan Pak Zul. Kalau berbicara tentang kegiatan yang dilakukan PMI sebelum ataupun pada saat pandemi ini, kalau sebelumnya pasti kita merespon yang namanya kegiatan kemanusiaan, yang namanya kegiatan bencana. Makanya di PMI Kota Medan fokus kepada layanan-layanan yang kita sebutkan tadi yang 5 hal itu. Terkait dengan kondisi pandemi ini, mau tidak mau memang kita menjalankan perannya kita. PMI ini kan kita membantu pemerintah dalam menjalankan tugas kemanusiaan ya. Jadi kita harus punya aktivitas lah, punya perencanaan terkait dengan situasi yang ada saat ini seperti itu. Kalau ditanya goal kita tahun ini apa Pak? Apa yang jadi visi ya? Seperti visi gitu Pak. Kalau ditanya visi misi, memang kita sudah memang secara nasional bagaimana PMI itu supaya dapat dicintai oleh masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi kita supaya bagaimana kita bisa lebih dekat ke masyarakat. Nah, seperti itu. Kita ngomongin yang paling dikenal dari PMI ini donor darah gitu ya. Dulu sebelum pandemi mungkin biasa aja, justru malah orang antri banyak banget ya Pak ya, sampai berapa banyak kota bahkan penuh Pak, kapan lagi Pak, jadi orang antri-antri gitu kan. Tapi sekarang kondisi sudah berubah Pak. Seperti apa cara terbaru dari teman-teman PMI atau protokol yang baru ketika teman-teman atau kegiatan donor darah dilakukan Pak? Bisa saya sampaikan nih kepada kita semuanya bahwasanya PMI Kota Medan sebelum pandemi kita cukup untuk stok darah. Dalam per bulan itu kita bisa menghasilkan 5.000 sampai 6.000 kantong darah per bulan. Tapi selama memang pandemi kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Stok kita itu bisa mencapai ke angka 300-an. Itulah yang memang membuat kita harus berpikir keras, bekerja keras, bagaimana supaya stok darah ini tetap aman. Karena kalau yang namanya darah itu tidak bisa ditunda, seperti begitu. Jadi upaya-upaya apa yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah tetap menjaga sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, kita berupaya untuk jemput bola. Artinya kalau yang selama ini ketika instansi membuat kegiatan donor darah itu pendonornya minimal 25 orang, tetapi di masa pandemi ini kalaulah memang hanya ada 5 orang, kita juga siap untuk menjemputnya. Kita datang. Kita yang mendatangi. Kita sudah menyiapkan 2 bus. Yang pertama bus yang besar itu ada kapasitas 4 orang untuk sekali donor. Yang kedua ada bus yang kapasitasnya 2 orang. Seperti itu. Dan langkah berikutnya adalah kita memperlakukan donor pengganti. Jadi ketika keluarga membutuhkan darah melalui PMI, maka keluarga itu harus mencari pendonor pengganti. Gitu. Misalnya nih, saya ini lagi butuh darah, saya datang ke PMI, saya harus membawa orang lain untuk menggantikan darah yang saya perlukan. Sebanyak yang dipakai. Iya. Banyak yang gitu. Dulu nggak begitu ya Pak ya? Dulu tidak seperti begitu. Selama waktu stok kita sebelum pandemi, berapa kantong pun yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat rumah sakit, kita selalu standby dan tidak perlu donor darah pengganti. Betul, seperti Pak Jo sampaikan tadi sampai 5.000 kantong ya. Iya, per bulan. Pasti itu cukup gitu ya. Mudah-mudahan cukup ya, karena sudah cukup ya Pak ya. Dan sekarang setelah pandemi jauh banget 300 kantong. 300 kantong itu kita udah pusing kita membaginya ke rumah sakit. Mau nggak mau PMI sendiri harus membuat suatu inovasi baru ya, kalau mau ambil ganti darahnya. Iya, sama jemput bola itu tadi. Bola itu tadi ya. Ada 5 orang data yang mau kita datang. Karena memang sampai sejauh ini juga kita untuk crowded atau kerumunan masih sedikit belum bisa terkendali gitu ya Pak ya. Dan mungkin perlu saya sampaikan kepada masyarakat yang mau mendonorkan darah juga jangan cemas.
Karena kita PMI juga menjalankan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam melakukan kegiatan donor darah. Oke, termasuk tadi ini kita baru-baru ini malah disinfektan, Iya, ya Pak ya, yang kita kerjakan disinfektan. dari salah satu yang teman-teman kerjakan. Apa kegiatannya dan seperti apa caranya kalau misalnya ada yang instansi mau dilakukan gitu bisa ya Pak ya? Iya. Nah, gimana caranya nanti kita akan bahas di satu segmen terakhir. Setelah kita break dulu, kami akan kembali untuk Anda.